sebagian ikhwah mempertanyakan gimana hukumnya ya orang mengumumkan kematian di Facebook, ya, di grup-grup WhatsApp dan semisalnya. Ini bagaimana hukumnya? Karena memang ada larangan Nabi yang melarang untuk an-na'yu, mengumumkan kematian. Mengumumkan kematian. Ya meskipun juga ikhwah sekalian, rahimani wa rahmakumullah, kalau nanti ya mungkin hari ini antum tahu Al-Ustaz ya rahimallahu taala Yazid, beliau berwasiat umpama tidak boleh mengumumkan kematian ataupun jangan divideokan semisalnya, namanya wara ikhwah sekalian. Beliau takut orang jatuh kepada ghulu. Ya jatuh kepada ghulu ya. Dia memang beliau Masya Allah ya rahimallahu taala sangat terkenal dengan berpegang teguh dengan akidah yang benar dan jangan sampai orang jatuh kepada ghulu ya, kepada berlebihan kepada orang yang saleh dan semisalnya. Ikhwah sekalian, mengenai hadis yang larangan tadi disebutkan bahwa yang Nabi larang ialah an-na'yu, yaitu mengumumkan kematian seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu meninggal keluarganya, depan pintu berteriak sambil nangis, bapaknya meninggal umpamanya. Atau dia pergi ke rumah tetangganya, pergi dia ke pasar, dia umumkan sambil menangis teriak, si fulan meninggal. Ini yang Nabi larang. Ini yang Nabi larang. Nah, adapun mengumumkan kematian dengan tujuan pertama untuk ikut mensolatkannya, tanpa ada teriak-teriak dan semisalnya, maka ini dibolehkan. Kenapa? Antum tahu kenapa Nabi mensolatkan Najasyi dan para sahabat mengikutinya? Ketika Najasyi meninggal di negeri Habasyah. Kemudian kata Nabi apa? Telah meninggal hari ini orang yang soleh, yaitu Najasyi. Nabi mengumumkan kematian. Bukankah termasuk mengumumkan kematian? Nabi mengatakan bahwa telah meninggal hari ini Najasyi. Kan mengumumkan itu kan. Para sahabat tidak ada yang tahu. Nabi diberi wahyu bahwa Najasyi meninggal. Maka Nabi mengumumkan kepada para sahabat bahwa Najasyi meninggal. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk sholat ghaib ketika itu. Apakah Nabi melarang? Artinya melanggar larangan beliau? Tidak. Maka kata para ulama ya bahwa larangan di sini yaitu mengumumkan kematian ialah seperti orang-orang jahiliyah. Mengumum sambil menangis dan semisalnya berteriak itu enggak boleh. Tapi kalau tujuannya mengumumkan untuk mengajak orang ikut mensolati, memakamkan, ya, maka ini dibolehkan. Maka ikhwah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ketika ya kita tentunya ya biasanya orang mengumumkan kematian tujuannya supaya minta doa, kan banyak begitu ya. Bahwa orang tuanya meninggal dunia, kami harapkan supaya kalau ada kesalahannya mohon dimaafkan dan mohon didoakan supaya Allah mengampuni dosa, itu tujuannya. Mereka tujuan untuk menyampaikan berita kematian keluarganya. Maka yang begini ikhwah rahimani wa rahmakumullah tidak masalah. Nah, bagaimana dengan masjid? Nah, ini pula kata para ulama. Tadi kita sebutkan bahwa dilarang oleh Nabi mengumumkan kematian dengan mengangkat suara. Mengangkat suara. Ya. Hari ini orang menggunakan apa? Pengeras suara. Maka di sini kata para ulama sebaiknya ya masjid tidak dijadikan sebagai tempat untuk mengumumkan kematian, kecuali tujuannya ya agar orang mensolatkan ya. Tujuannya umpama jamaah sekalian, saudara kita meninggal dan akan disolatkan insyaallah jam sekian, silahkan kita ikut mensolatkannya. Ini namanya mengajak orang untuk ikut mensolatkan. Tapi masalah yang terjadi apa? Diumumkan, habis itu datang orang lain takziah, bagus ya. Pas sholat sedikit begitu. Pas sholat sedikit ya. Padahal cuma 4 kali takbir ya, dan keutamanya sangat besar. Maka ikhwan sekalian, kita juga ketika bertakziah, kita akan bahas insyaallah pada bab jenazah tentang masalah jenazah ya. Kita datang untuk bertakziah itu ya, ketika orang meninggal dunia untuk mendoakan, bukan sekedar meramaikan. Bukan sekedar meramaikan. Kadang kita datang, habis itu sudah kumpul, kita pun yang sibuk cerita, ketawa, sekedar meramaikan. Maka subhanallah ya Allah, Masya Allah, di antara wasiat keluarga atau beliau, ya rahmallahu ta'ala Ustaz Yazid, jangan ada yang takziah ke rumahnya. Ya. Kenapa ya ikhwah sekalian? Nanti kalau ke rumahnya menjadi ramai, padat, orang bisa terganggu, tetangganya susah pulang pergi atau keluar berjalan begitu. Maka mereka larang.
Luar biasa, Masya Allah, emang seperti ini ikhwah sekalian. Kalau kita kalau bisa bernampak ramai begitu kan. Ya, kalau ada keluarga yang meninggal dunia berarti ini orang bagus begitu. Mereka tidak mau menutup pintu, jangan sampai orang hulu ya berlebihan di situ. Baik ikhwah sekalian, maka sebaiknya ya kalau sekedar mengumumkan kematian seseorang sebaiknya ditinggalkan, dihindari. Kenapa? Takut kita jatuh kepada larangan Nabi yang melarang untuk an-na'yu. Mengumumkan apa? Mengumumkan ya kematian orang di masjid atau di menggunakan pengeras suara dan semisalnya. Tapi kalau mengajak, mengingatkan untuk sholat, silahkan. Ya, untuk sholat silahkan. Ataupun ya ikut menguburkan, membantu penyelenggaraan jenazahnya, nggak masalah. Ada maslahat di situ. Ada kemaslahatan. Tapi kebanyakan hanya sekedar ya mengumumkan kematian. Ya, wallahu a'lam. Karena itu terbukti dengan apa? Ketika disolati, nggak banyak yang ikut mensolatkan. Padahal kan sebenarnya kewajiban kita itu 4, fardu kifayahnya. Pertama, memandikan. Itu berapa orang biasanya? Cuma 5, 3 begitu Pak ya. Yang kedua, mengafani. Itu pun cuma segelintir orang. Yang bisa banyak itu apa? Sholat dan mengantar atau memakamkannya. Itu yang bisa banyak. Tapi masalahnya apa? Ini pula yang nggak banyak-banyak kali orang ikut mensolatkan. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis berikutnya ini paling penting, ini kita akan bahas ikhwah sekalian. Kadang kita lalai ketika berada di masjid. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka." Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Apabila kalian melihat orang yang berjual atau beli, ya berjual beli di masjid, maka katakanlah kepada mereka, kepada dia, semoga Allah tak menguntungkan perniagaan. Semoga Allah tak memberi untung kepada perniagaan. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Maka ini hadis menunjukkan bahwa tidak boleh orang melakukan jual atau beli di masjid. Kenapa pakai atau di sini? Karena nggak mesti ikhwah sekalian ada penjual, ada pembeli. Nggak mesti. Ketika ada transaksi jual saja itu nggak boleh. Contoh nih, antum di masjid, pedagang, datang orang nelpon begitu. Ya, nelpon nih. Bang, ada barang kita bang gitu. Oh ada, simul berapa harganya sekian, gini sekian. Kalau beli banyak saya potong lah. Di mana itu? Masjid. Itu nggak boleh ikhwah sekalian. Termasuk hal yang dilarang. Termasuk juga antum membeli tanpa ada penjual seperti apa? Jual beli online. Antum di masjid buka Shopee, buka Lazada, gitu. Ya, meskipun sekedar buka, tapi itu menghilangkan rasa hormat dan kemuliaan masjid ketika antum berbuat seperti itu. Ya. Maka ini di antara adab yang penting harus kita jaga. Meskipun dia jual beli online, tapi antum melakukannya di mana? Di masjid. Pada zaman Nabi nggak ada Shopee atau Lazada, ada ya kawan. Orang jual beli pasti secara langsung. Kalau sekarang orang lebih canggih atau modern begitu. Tapi termasuk jual beli juga. Maka ya adab tentang kehormatan masjid ini berlaku ya kawan sampai hari kiamat. Termasuk juga ya jual beli langsung di tempat atau jual beli online. Maka jagalah adab masjid, ya adab kita di masjid Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ialah hindari jual beli di masjid, ya, baik yang online maupun yang offline. Termasuk juga ikhwah sekalian, antum jual pulsa umpamanya. Kata kawan, utang ya, nanti ku bayar. Ya gitu. Jumpa di masjid. Antum sudah kasih, ya jual belinya di luar, antum mengisi pulsa dia di luar. Tapi dia mau bayar di mana? Masjid itu nggak boleh. Termasuk jual beli juga. Transaksi. Ya. Jadi bagaimana? Luar. Saya katakan sama mahasiswa, dia beli sesuatu, nanti bayar saja nggak apa-apa, nanti bayar. Pas jumpa di masjid gitu. Saya mau bayar saja, apa? Saya pegang tangannya, kita keluar. Kita nggak boleh di masjid, ya. Meskipun antum cuma ngasih uang, kan gitu. Cuma ngasih uang aja begini, tapi nggak boleh. Karena kita transaksi jual beli di situ, ya. Maka ikhwah sekalian, ini perlu sekali jaga adab kita untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan coba habiskan hadis ya. Itu berikutnya hadis dhaif ya dari Hakim bin Hizam bahwa tidak ditegakkan had yaitu hukum pancung atau hukum qisas ya potong tangan di masjid, tapi hadisnya dhaif. Hadis berikutnya hadis Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi ketika itu Sa'ad bin Mu'adz terluka, maka ditegakkan atau dibuat bagi beliau sebuah khaimah, tenda di masjid. Ya. Jadi boleh orang membuat tenda di masjid sebagaimana orang umpamanya dia iktikaf, dia buat tenda di masjid, ya. Kemudian hadis Aisyah juga beliau berkata, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yasturuni, ya. Beliau menutupi Aisyah ketika itu ada orang-orang Habasyah sedang bermain-main tombak atau semisalnya di dalam masjid, ya. Ini juga dibolehkan orang bermain demi kepentingan atau untuk kepentingan yang bermanfaat, maka ini dibolehkan. Ikhwani wa akhwati, berikutnya hadis daripada Anas bin Malik, yakni al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, membuang ludah atau mohon maaf dahak ya di masjid itu merupakan dosa. Wah sekalian, ini salah satu adab di masjid, jangan membuang kotoran. Meskipun bukan najis, sesuatu yang dia kotor, yang menjijikkan, jangan dibuang di masjid. Ya, karena apa? Termasuk dosa kata Nabi. Dan bagaimana menghapus dosa tersebut? Ditanam. Zaman Nabi nggak ada karpet. Saat ini kan begitu, seperti saat ini. Sama seperti zaman dahulu itu batu, ya ataupun tanah. Jadi ketika orang mudah tinggal ambil pasir atau ditanami, ya sehingga hilang bekasnya. Kalau sekarang bagaimana? Ketika orang membuang kotoran di masjid maka termasuk dosa. Ikhwah sekalian, dan kafarahnya, penghapusnya adalah dia harus buang kotoran tersebut. Ini ya segala hal yang bisa mengotori masjid meskipun bukan najis. Termasuk umpamanya ya kita makan di sini, ikhwah sekalian, kemudian ada kotoran, pasti akan mengganggu orang sholat kalau tidak kita bersihkan. Maka harus kita bersihkan. Ya begitu juga mohon maaf umpamanya ngupil gitu kan, nggak sadar dia gitu, dilapnya di lantai masjid gitu ya. Ini nggak boleh ikhwah sekalian. Kenapa? Kalau sampai orang sholat lengketnya apa begitu ya? Pasti membuat dia tidak tenang begitu. Termasuk bentuk maksiat. Bagaimana cara menghapuskannya? Dibuang di luar, jangan dalam masjid. Begitu pula ikhwah sekalian, kamar mandi masjid itu juga salah satu hal yang penting. Ya, karena kamar mandi digunakan untuk tohara, bersuci, orang berwudu dan semisalnya, maka tak boleh kita membuat gangguan di situ. Ya, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku kebaikan dan keburukan umatku. Dan beliau menyebutkan keburukan yang paling kecil ialah ketika orang membuang dahak atau ludah di masjid dan dia tidak tanam. Enggak dia tutupi, enggak dia bersihkan. Berarti ketika orang membuat hal yang mengotori masjid, maka termasuk maksiat, dosa. Termasuk juga di masjid. Apalah susahnya ikhwah ketika buang hajat, ya buang air kecil, disiram segayung dua gayung supaya hilang najisnya, hilang baunya. Ya mungkin perasaan kita pas kita buang air kecil nggak bau begitu. Pas keluar kita baru bau. Memang begitu harusnya air kencing begitu ya ikhwah ya. Dia pas keluar tidak bau, tapi beberapa menit berikutnya baru dia bau begitu. Maka bagaimana? Bersihkan, siram. Ya, jangan sampai kita berdosa gara-gara menyakiti orang karena tidak menyiram air seni kita ketika ya habis buang air kecil. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, hadis berikutnya yaitu hadis dari Anas juga bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Ini salah satu tanda kiamat. Ketika kaum muslimin ya fokusnya hanya pembangunan masjid, memperindah, mempermegah, tapi nggak fokus kepada bagaimana mengajak orang ke masjid. Bagaimana memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Ini yang terjadi. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tanda kiamat itu banyak. Ada tanda yang kecil maupun tanda yang besar.
Tanda yang kecil ini, ya hampir semua sudah bisa kita saksikan, kita lihat. Salah satu yang hari ini mungkin ya sebagai bukti memang kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan dalam hadis yang kita mungkin hafal, dalam hadis ya Jibril, beliau mengatakan apa? Wa antaral hufatal uratal asya'a ya yatatawwaluna fil bunyan. Ketika engkau melihat ya hufatal urata, orang yang dia bertelanjang kaki, tak berpakaian, pengembala kambing, ri'asyai yatatawwaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi enggak di barat ikhwah, enggak di Eropa, enggak juga di Amerika. Tapi di mana? Negara gurun, negara Timur Tengah, yaitu Dubai ya, dengan tower Zam-Zamnya. Dan hari ini Arab Saudi tak mau kalah. Arab Saudi ingin membangun bangunan lebih tinggi lagi daripada yang ada hari ini. Lihat ikhwah, dua negara yang dulu kata Nabi pengembala kambing, negara yang miskin, ya, yang dulu nggak ada apa-apanya. Sekarang bagaimana? Saling berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ini ikhwah sekalian seharusnya menambah keimanan kita. Bahwa apa yang Nabi sampaikan pasti benar. Begitu pula lah keutamaan-keutamaan yang Nabi sebutkan tentang belajar, tentang ibadah, berbakti kepada orang tua, dan semisalnya pasti akan kita dapati kalau kita mengamalkannya. Begitu pula kalau seandainya kita melakukan perbuatan dosa ataupun ancaman-ancaman tentang neraka, tentang siksaan dan semisalnya, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Maka ikhwah sekalian bagaimana? Jangan kita lakukan. Jauhi. Ya, karena kalau kita mati barulah akan menyesal seandainya kita melanggar larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi